Gempar bayangkan ada ratusan. Haitsto Veyo, uang negara yang tidur bertahun-tahun, di balik proyek hilang, di BUMN Pertamina, tapi di saat Ahok nekat membongkar kasus itu, semua mulai panik dan ketakutan. Bahkan Presiden Prabowo tak bisa diam lagi. Inilah sebuah laporan rahasia, bocor dari dalam Pertamina. Fortiwaze Set Dana. Proyek hilang, diduga mengendap, diam tak bergerak, tak jelas arahnya. Lalu muncul dua sosok nama, Ahok dan Purbaya, dan sejak itu, badai pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kebenaran, penonton setia pemimpin negeri Konoha, tempat di mana kita membedah fakta, logika, dan cerita besar yang sedang mengguncang negeri Konoha. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penting tentang perjalanan bangsa kita Konoha. Setiap dukungan dari kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menyuarakan kebenaran, dan semoga setiap cerita yang kami bagikan di sini menjadi pelajaran, membuka mata, dan menguatkan hati kita semua untuk mencintai negeri ini dengan cara yang jujur. Mari sama-sama kita awali tayangan ini dengan niat baik. Semoga Tuhan menjaga kita semua dari fitnah, kesibosangan, dan ketakutan untuk berkata benar. Karena di balik setiap angka, ada nasib rakyat yang menunggu keadilan. Inilah Purbaya, efek menteri baru yang menggoncang tanah air. Konoha di dewasa ini, malam itu Jakarta cukup sunyi. Gedung Pertamina di kawasan Medan Merdeka berdiri gagah dengan cahaya lampu yang menyinarinya, tapi di lantai atas ada sebuah rapat tertutup, berlangsung sangat panas. Laporan keuangan dengan kode rahasia kilang 2025 terbuka di atas meja, dan di situ tercetak satu angka yang membuat semua orang terdiam dan terpana. Dana 140 S1. Di ujung meja, Basuki Cahaya Purnama, Ahok menatap angka itu cukup lama. Nafasnya berat, matanya fokus dan menatap tajam angka itu, tapi ada getaran kecil di suaranya. Fortuisan Dewey Senor, ini bukan angka biasa, ini monster yang disembunyikan dengan sengaja. Selama bertahun-tahun, ruangan pun mendadak menjadi hening. Beberapa pejabat saling berpandangan, tak berani bicara, hanya diam membisu tanpa kata. Laporan itu bukan sekedar data akuntansi biasa, di baliknya tersimpan misteri yang berlapis-lapis. Dari laporan yang telah dibuka, terdapat dana investasi kilang minyak yang tak bergerak, proyek mangkrak, dan angka yang tidak pernah cocok dengan realisasi. Lapangan ini seperti danau raksasa yang diam, kata salah satu auditor pelan, tapi Ahok membalas dengan dingin. Danau ini memang diam, tapi di dalamnya bisa menenggelamkan siapa saja. Beberapa jam kemudian, kabar itu mulai bocor. Tak tahu dari mana asal mulanya. Tapi dokumen itu bertuliskan dana mengendap, Patridida. Di proyek kilang Pertamina, mulai menyebar di grup WhatsApp internal dalam hitungan jam saja. Beritanya sampai ke media nasional tagar-tagar. Ahok bongkar kilang meledak di Twitter, Instagram, dan TikTok. Warganet gempar. Duit sebesar itu hanya tidur. Tanpa ada realisasi di lapangan, tulis ribuan komentar di sosial media. Ahok tahu ia sudah membuka kotak Pandora, tapi kali ini dia tidak sendiri. Dari seberang kota, nama Purbaya Yudisadewa, kantor LP dan ekonom yang mulai ikut disebut. Purbaya sebelumnya dikenal lewat analisanya yang legendaris dan tajam tentang uang tidur, ratusan CBD yang mengendap di perbankan BUMN. Kini dua arus itu bertemu, dan dunia birokrasi mulai bergetar. Media pun mulai menyorotnya. Televisi menampilkan wajah Ahok dengan judul besar, dana misterius di tubuh Pertamina. Investor asing bertanya-tanya. Rakyat Konoha mulai menuntut penjelasan. Kalau benar ada Fortuisan Dewey Senor, kenapa BBM masih mahal di negara Konoha? Tanya seorang pedagang di pasar. Tanah Abang, pertanyaan itu menggema seperti tamparan keras bagi Pertamina. Di balik layar, sejumlah pejabat tinggi mulai resah dan gelisah. Mereka ada yang panik dan ada pula yang marah. Sebagian ingin menutup rapat-rapat isu tersebut, tapi sudah terlambat. Dunia digital bergerak lebih cepat dari birokrasi. Setiap langkah, setiap kalimat Ahok direkam, disebarkan, diperbesar di berbagai sosial media. Berita pun menyebar sangat intens di negara Konoha. Nama Pertamina kini tak lagi identik dengan energi, melainkan dengan misteri Atriwatdatribo yang sedang tidur. Sementara itu di ruang kerjanya yang sederhana, Purbaya menatap layar laptopnya penuh dengan angka. Ia sudah menduga akan ada gelombang besar seperti ini. Ahok buka dari depan, saya buka dari dalamnya. Gumamnya dengan pelan,
Ia tahu jika data yang dimilikinya keluar ke publik, efeknya bisa seperti gempa 8 skala Richter bagi keuangan negara. Dan benar saja, 2 hari setelah berita itu meledak dan viral, panggilan rapat darurat datang dari Istana Negara. Judulnya cukup sederhana, namun sangat dingin: koordinasi nasional, proyek strategis energi. Semuanya tahu, itu artinya hanya satu badai sudah datang. Sedangkan di luar, langit Jakarta mulai mendung, tapi di dalam gedung kekuasaan, badai sebenarnya baru akan dimulai. Malam itu hujan turun deras di Menteng, Jakarta. Di balik tirai tipis sebuah rumah sederhana Purbaya, Yudi Sadewa duduk di depan 3 layar komputer yang menampilkan grafik aneh yang ia temui. Angka-angka berlari seperti kode rahasia, deposito jumbo, investasi tertahan, proyek hilang, berstatus pending, cahaya biru dari monitor, memantul di wajahnya yang lelah, tapi matanya masih menyala dengan tajam. Ini bukan cuma uang tidur, gumamnya, Tuan. Ini jaringan yang sudah nyaman hidup dalam diam. Ia membuka folder bertuliskan Confidential BUMN Energy tahun 2014 sampai tahun 2024. File itu berisi data transaksi ribuan halaman, setiap baris mencatat aliran dana, yang sangat aneh, nominal sangat besar, tapi tak pernah punya hasil fisik. For tuition center, ini seterlalu peska untuk sekedar kelalaian. Ia mencatat dengan rapi setiap kejanggalan, nomor rekening luar negeri, kontrak kilang yang tak pernah dibangun, hingga tanda tangan pejabat yang kini entah di mana. Tiba-tiba pesan masuk di ponselnya dari seseorang yang hanya menulis, "Berhenti menggali Purbaya." Kau tak tahu deh seberapa dalam lubang ini? Ia menatap layar handphone yang ia pegang cukup lama, tak ada rasa takut ataupun bimbang. Ia hanya tersenyum tipis. Dalam gumamnya, kalau lubangnya dalam, berarti memang waktunya disorot cahaya. Ia pun kemudian mentutup pesan itu, mematikan ponselnya, dan melanjutkan pekerjaannya. Hujan di luar rumahnya semakin deras, seperti iram dari ketegangan yang baru dimulai. Tak beberapa jam kemudian, ia menghubungi seseorang melalui jalur terenkripsi. "Aku butuh data audit kilang, Balongan dan Tuban setiap tahun penuh, tanpa potongan suara di seberang." Menjawab gugup, "Itu data sensitif, Pak. Bisa bahaya kalau ketahuan." Purabaya menatap layar lalu menjawab tegas, "Bahaya kalau disembunyikan, bukan kalau dibuka." Di detik itu, ia tahu dirinya sudah masuk ke zona panas, yang tak ada jalan mundur. Ketika pagi mulai datang, kopi di mejanya sudah dingin, tapi hasilnya mulai terbentuk pola dana yang berpindah-pindah di antara anak perusahaan. Pertamina kemudian berakhir di rekening non-operasional. Itu artinya jelas uang itu tak pernah benar-benar digunakan. Selama ini kita pikir dana untuk investasi, tapi ternyata hanya angka di atas kertas. Gumamnya, matanya menatap tajam ke grafik yang membentuk lingkaran besar. Ini bukan sekedar masalah ekonomi, ini kejahatan struktural Purbaya. Menulis memo singkat ditujukan hanya kepada satu orang, Ahok Basuki. "Data ini lebih dalam dari yang kita kira. Kau buka pintu dari depan, biar aku tembus pintu lewat belakang. Tapi kita harus hati-hati. Beberapa nama di daftar ini ada di atas sana." Ia menekan tombol kirim, lalu bersandar di kursinya. Di luar ruangan, langit masih kelabu, seolah tahu badai ini belum selesai. Beberapa jam kemudian, pesan balasan datang dari Ahok. Singkat namun tajam. "Nah, kalau kita diam, mereka menang. Kirimkan semua datanya, saya siap hadapi siapapun." Kalimat itu seperti api kecil yang menyalahkan bara. Besar di hati Purbaya, ia tahu Ahok bukan tipe yang mudah takut dengan siapapun. Dua orang ini kini telah terhubung oleh satu visi misi yang sama, membongkar raksasa yang selama ini tidur di bawah selimut kekuasaan. Namun tak semua orang senang dengan pergerakan mereka. Beberapa pejabat lama di lingkaran energi mulai melakukan manuver tajam. Data internal diproteksi ulang dan berlapis, akses ditutup, server dimatikan. Mereka mulai panik, kata Purbaya kepada asistennya. Dan kalau mereka panik, berarti kita sudah menyentuh inti sarafnya. Ia menatap jam dinding, jarum menunjukkan pukul 3:14 dini hari, detik-detik di mana kebenaran mulai membuka diri, dan kebohongan mulai bersembunyi. Di akhir malam yang panjang itu, Purbaya menyusun berkas tebal berisi semua temuannya. Di halaman depan ia tulis satu kalimat besar dengan tinta merah, "Uang negara tidur adalah dosa ekonomi." Ia menatap tulisan itu lama, lalu menutup map dan berbisik lirih, "Besok aku akan antar langsung ke tangan Ahok." Dan setelah itu, tak ada lagi jalan pulang. Di luar jendela, petir menyambar langit Jakarta. Itulah tanda data gelap. Baru saja menemukan cahaya pertamanya gedung Pertamina pagi itu. Tak seperti biasanya, dari luar terlihat tenang, tapi di dalamnya bara sedang menyala.
Suasana rapat mendadak berubah menjadi tegang ketika Ahok masuk ruangan dengan membawa map merah bertuliskan data dari Purbaya.